salah lah deh. Kau lewat piti banyak, makanya ndak pandai. No, aja. Apa salah orang ini orang. Dia kamu suruh. Nani mau liburi belokok 2 tahun tinggal mau mulai sonang hati. Awak sebagai istri pada pangati, alhamdulillah ada. Cuma bertambah dah ujungnya. Ataupun ami bilalang kupu-kupu mau cek angsa lagi dapat piti 5,000 kan. Dan akhirnya Allah wal tafatis saqu bisaqa batawi bati kiri je bati kanan mode itu bana sakitnya kematian pak mode itu bana sakitnya ketika ruh awak ditarik oleh malaikat dari jasad awak pak wal tafatis saqu bisaq sampai rasul ke batawi kaki kiri je kanan dek kamanahan sakitnya. Lanjut ayat 30 akhirnya Allah ila rabbika yauma idzil masaq engkau akan digiring ruh engkau digiring menghadap Allah. Mangkonyo kalau ada orang meninggal di kampung awak ada cik orang manggil pengumuman di surau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai salah mak disangka ni nak dari sikor disangka cik masih ada yang salah menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu salah makna lillahi 2 kali nyo lillahi yang pertama yang kedua ilaihi. Kalau dikeceknya tak ngerti dia dah gaek kan. Itulah sabuknya bagai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya datang dari Allah. Kalau kembali ilahi wa qul lillahi la bali'an. Sesungguhnya datang kepada Allah dan sesungguhnya datang kepada Allah. Itu artinya. Jadi hati-hati wak menyebut yang batunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecil orang telah berpulang ke rahmatullah si fulan umur sekian, asupui tua meninggal jam sekian. Maknanya berpulang ke rahmatullah, yang berpulang ke rahmatullah ke ruh awak bapak dan ibu. Nanti di mana letaknya? Antah di alien, antah si jin. Kalau ruh orang elok diletakkan di alien, ruh orang kurang ajar diletakkan di si jin. Sudah itu berpisah ruh dari ruh dari tubuh awak apa? Nan ruh awak diselamatkan dari malaikat digiring oleh Allah nan jasad awak tinggal tu tawak lekepak ampe utawak kalau tubuh kasar kalian tinggal memandikan mengkafani menyolatkan dan menguburkan mulai dari memandikan bapak dan ibu sudah itu awak mengkafani sudah itu awak menyolatkan kalau mengkafani itu awak calik pak kabik berapa alimur kabik dapat ujung kaki, setentang lutut, setentang panggul, setentang dado, tambah pocongnya si limo kabit besadonya. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, sudah awak dinaikkan ke rondo bapak dan ibu, ya awak disolatkan bapak dan ibu. Bahasa warnanya, kalau awak calik bapak lu dalam hadis dikecil di Rasulullah, kalaulah sampai 40 orang yang menyolatkan, orang yang meninggal aku kemudian yang 40 orang ke tidak syirik seorang pun, maka dia diringankan dari azab kubur bapak ini. Amode itu bana faedahnya barami-rami awak menyelatkan. Apa ndak? Awak lirami datang celik jauh aja banyak. Nanya moyang kau 2 orang, 3 orang, 10 orang lebih banyak. Padahal faedahnya gadang ke awak menyelatkan. Kalau sampailah awak menguburkan jenazah, datang awak sampai ke kubur, kecil Allah, engkau mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Pada itu mana pahalanya awak kalau ada orang kampung awak meninggal awak selamatkan sampai penyelenggaraan sampai awak menguburkan bapak dan ibu bergadang pahalanya tu bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Kemudian awak antarkan ke kubur bapak ibu telah masuk ke liang lahat dibaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Baru masuklah kubur. Aku ndak doa nak dibaca raja le mengubur moi cito buru je ke kau. Semua orang ndak doa boleh tu lah. Itu tempat lain tak ada kau. Semua orang ada boleh tu cik-cik kan. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, masuk ke dalam liang lahat. Sudah tu diiriangkan mayat kau ke arah kiblat. Mangko dibuka kabeh yang 5 tadi, dicaliin wajahnya,
diambil tanah paling kurang 3 kapal ko. Tanah yang 3 kapal ko diwaca doanya. Diambil sakapa gadang diletakkan di belakang wa. Minha khalaqnakum, dari tanah ini engkau diciptakan. Diambil sakapa itu paling kurang 3 diletakkan di belakang punggung wa. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah ini kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan nanti dari tanah ini engkau akan dibangkitkan kembali. Nanti Bapak dan Ibu, kalaulah datang namanya kiamat, seluruh orang yang meninggal nanti akan bangkit balik. Ibu satu oleh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, aku masalah kematian Bapak dan Ibu tidak bisa waktulah. Jadi patang ke meninggal 7 hari yang lewat, amai kalau dia orang dari mo, amak dia orang di anak-anaknya. Maka iko sabananya adalah ujian kecil Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Orang beriman itu diuji jadi mau pakaroba. Pertama, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf, dengan rasa takut, wal ju' rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dengan kekurangan jiwa, kehilangan nyawa. Kemudian yang terakhir, wat tamarat, kekurangan buah-buahan, termasuk hasil ladang awak, porak jagung awak, porak ubi awak, sampai ndak berhasil, gagal panen awak, angguhnya kok. Itu ujian Allah Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia. Maka bersabar awak, wabasyiris sabirin, agilah kabar gembira untuk orang yang sabar. Aku di balik kesulitan, inna ma'al usri yusra, libas sabarnya kini ko musim panen patang ko payah hasil tania, mudah-mudahan sudah iko ada nikmat yang besar datang ke kampung awak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, aku yang kematian ke Bapak dan Ibu, malaikat nak nampak tipu dah Pak. Malaikat yang mencabut nyawa ya Bapak. Israel namanya Pak. Balendang mana nih ibu-ibu Pak? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembeli, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan. Akunya Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, satu-satunya manusia di dunia aku yang datang malaikat menampak diri adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Israel Bapak dan Ibu datang ke rumah Nabi, kecik malaikat, assalamu alaika ya Rasulullah. Datang malaikat, waalaikumsalam warahmatullah, kecik Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi berumur 63 hari Senoyan, hari itu Nabi meninggal Pak. Kecik malaikat, ya Rasulullah, ambo datang kamari ko dengan Jibril bagai, ada sebagian mengecek barampe, ada Mikael, ada Israfil. Allah mengambil salat. Ketika itu datang malaikat Israel ke rumah Nabi. Kata kecik malaikat, ya Rasulullah, ambo disuruh dari Tuhan kamari untuk menjemput ruh engkau. Tapi kecik Tuhan, wahai Rasulullah, ambo harus minta izin ke engkau dulu. Kalau engkau mengizinkan aku mengambil nyawamu, ambo ambil kini. Tapi kecil Allah, kalau engkau tidak mengizinkan, ambo tidak akan ambil. Mode itu warna mulianya Nabi Muhammad tu. Allah adu di simawang ko terang ada apa? Kurang ka meninggal watanyo malaikat kinyo do ba? Ano na do terang ada. Cumura watanyo nyo kawak do. Kalau Nabi Muhammad aja weknya, wahai Israel, kalau memang iyo hari kini detik ini ajalku datang, kecil Rasulullah, silahkan engkau ambil nyawaku. Tapi sebelum engkau ambil ruh ambo, tolong ambil ambo kabar gembira wahai Jibril. Ada malaikat Jibril kata itu tu. Kecil malaikat Jibril, wahai Muhammad, sebelum engkau minta ampun, Allah lah mengampuni dosa engkau. Dan kedua, wahai Muhammad, kecil Jibril, seluruh malaikat yang telah Allah ciptakan sedang menunggu ruh engkau di pintu-pintu langit. Lalu yang ketiga, wahai Muhammad, basawaknya, bahwasanya haram Nabi yang lain masuk surga. Nabi Adam, Nabi yang pertama, Allah boleh lain sebelum engkau yang pertama masuk dalam surga. Jawab Nabi, wahai Jibril, ndak itu nambo tanya. Ambo ndak rusuh kepada nambo kecil Nabi. Yang takana di ambo umat ambo, ba'amat ambo nanti kecil malaikat Jibril. Wahai Muhammad,
Walaupun engkau sudah tiada, walaupun engkau tidak ada di tengah-tengah umat engkau, engkau akan berkumpul lagi bersama umat engkau dalam surga, asalkan mereka umat engkau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, model itu mana Nabi Muhammad Bapak? Mulailah Nabi Muhammad itu Bapak dan Ibu, kecil Nabi Muhammad, silakan wahai Israel, kalau hari ini ajalku datang kata Allah, ambillah nyawa aku. Disuruh ada Nabi Muhammad Bapak, minta izin malaikat Israel, langsung dijawab jadi kecil malaikat kecil Nabi Muhammad. Kalau tiba awak dewa izinkan ke? Luleh. Ulun ya. Mungkin kau awak tanya Allah le malaikat dan lu bini lah. Kamu itu jawab ya Pak. Ada lu menantu lah. Anak lu tamat sekolah mungkin itu jawab awak dah. Apalagi nyo datang ke orang pandai pidato pikolahan Pak. Kapan TPI gua datangnya mungkin dijawab, wahai Muhammad Syafi'i, ambo disuruh ambil nyawa engkau, mungkin dijawab PT gua. Alah sampai di malaikat. Aku jawabnya sepanjang penitan malaikat tadi dan dalam baik punya ni cari rancak rupanya. Sebelum kayu disambil kata berjawab, ambo dek duduk dua batiku kata bisa mana ada susuk kita bisa tengokkan. Ambo ambil undiang dari betul pekat menunggu malaikat santan. Cuma kan tak kawak datang kan. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia. Jadi Bapak dan Ibu, itulah yang namanya kematian. Tak tahu wak datangnya, cuma tanda-tanda lah ada. Tanda-tandanya, kau ada di badan awak kau. Kau abuk lah mulai putih ke? Jangguik lah mulai putih ke? Jadi kalau dah lah putih, jangguik abuk siap-siap saja lah. Tak lama datang ada Pak. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia. Itu tanda-tanda ketik Bapak. Banyak tandanya kan. Namun doa-doanya bagaimana? Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kini awak malam ini datang ke rumah hamba awak tak muni ke. Mangko malam kini mudah-mudahan awak doakan almarhumah kok sampai dilapangkan kuburannya. Kalau angin dia kesejukan. Kok enggak kadang-kadang dia awak kalau itu awak dia tulan tentang mandi yang kok sampai jaga ke lapangan. Aku angin jaga kedinginan. Yo dingin lah ya Bapak. Jaga kesejukan ya Pak. Kemudian kok kalam diagi Allah saya dalam mendalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah berbahagia. Ketika seseorang meninggal dunia, lah meninggal almarhumah ma'uwa amma ya waqo. Apakah Allah habis tanggung jawabnya Pak? Pada salah seorang pemuda datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, urang gaya ambo lah meninggal, Allah habis kewajiban ambo. Habis kewajiban ambo orang tua, ada Rasulullah tindak. Kewajiban anak lain, keluarganya, anaknya, minantunya. Kalau orang gaib meninggal, nan pertama adalah selenggarakan jenazahnya. Silakan jenazahnya. Mangkonyo sabananya, kalau meninggal orang gaib, bapak dan ibu, kalau bisa yang mengkafaniku anaknya kalau bisa menyolatkan anaknya, memandikan anaknya, sampai menyolatkan, menguburkan kalau bisa anaknya yang paling afdol bapak dan ibu. Ya Wak, kan kadang-kadang di kampung awak kok orang siaknya sudah pertama yang lo. Yang paling pertama sebelum orang siak kau tagak kamu kau tanya dulu ada ndak anaknya karib kerabatnya yang kakeknya yang mampu menjalankan ini yang berhak walaupun tidak ustaz ke. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia. Aku gunanya kamu. Di mana kau pandai beraja? Yo di Sugau lah. Do TPA di kampung awak di sini nyo beraja mengaji. Sajak ketek warajawan ada wa ali date ali bawa i ali depan o a i u ali dua dia te an ali dua di bawah en ali dua di depan on an en on di mana rajinya dah di surau di mana waraja sumayang di surau boleh pandai orang gaek lailah kau nak pandai orang gaek Pak mangko diantar ke surau di sini nyo waraja baai nyo menyalatkan jenazah misalnya orang tua bapak gadang faedahnya anak wak mengaji di surau kau enggak mengaji saja loh sampai menyolatkan di sinanya baraja mangko jangan dianggap remeh ke TPA bapak aku ndak yang tanah nak ke TPA bagi guru ke piti muatuh 2000 ini ngerti Pak Ibu kau apa aja nak mengaji ya ke tim muatuh hari ini amanahnya cobalah si kau baraya bayi mengaji sekolah. Orang ngaji disuruh kau berapa? Sampai 50. 10.000
Lebih, mulai mulai. Coba lah sebulan tu 30 hari. Kok 20.000 berarti anda sampai 1.000 sehari je. Kok kadang-kadang bedang lah. Tiba tak minyak. Apa sudah pulang menganyo tak minyak. Guru ang dia tunya tiap sontal minyak. Sontal ngaji tak je pandai. Orang tu matu dia sehari je. Coba lah, tahu mulai guru tu dikali sebulan dah baras ono tak sampai 1.000 sehari. Kau baru tok lawak dah bah. Barakah santiangnya apa? Untuk anak pandainya mengaji, pandainya sholat jenazah Pak 5.000 sanginya. Kau anda untuk si wawa ni sampai 5.000 sebulan. Anda sampai dah Pak lebih mungkin saja itu. Padahal meninggal awak nanti tabujur mayu ada di rumah yang menyelatkan siapa anak awak kau bapak lebaran kadang manfaatnya TPA. Mengkau besok kau paling kurang 50.000 uang ngaji kau sebulan Pak. Kau kan godang ngaji guru ngaji nak ngaji dah Pak. Iya. Ya, kau mulai 1.000 mana pada sehari paling-paling 1.000 sehari ni Pak. Bisa anak menyelakan jenazah orang tuanya dia kok para jadi surga Pak. Sawananya siapa jan awak Pak. Buka surah At-Tahrim ayat 6a kecil Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ba'awana awak sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai orang kau kecil Allah. Jagolah diri engkau dan keluarga kau. Ingatlah Pak, kecil Allah anfusikum dulu baru wa ahlikum Pak. Maknanya kau ajak diri awak dulu baru anak awak Pak. Kini banyak tawali majak anak pandai majak diri nak pandai nyuruh anak wayang lagi awak pak nak wayang. Jadi orang dah takut taat satu ni. Aku kalau bisa ajak dia orang baru. Iya. Ajak diri awak dulu Pak. Nyo sawananya bapak ibu, awak kapal rumah tangga kau mampu memberikan contoh baru awak memberikan perintah. Kau tak balik magi perintah pandai, magi contoh tak pandai ke. Bapak dan ibu tak diletak kamu sebut bekas sekali dari mata kamu Pak. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Aku Pak. Jadi tugas yang pertama kalau meninggal orang kaya awak, keluarga awak adalah menyelenggarakan jenazahnya. Nan kedua membayarkan utangnya Pak. Makanya kalau sebelum mai kau disolatkan kecil awak kalau ada utang piutang tak bisa dimaafkan. Utang piti nama bilang, utang meh nama tai, utang padi nama gantang. Tamui kami ahli warisnya kami siap menunggu. Bahasa warnanya mangkok kanan paling rancak. Buka surah Al-Baqarah ayat 282 ayat yang paling panjang saya tu salaman Pak. Di sini salah satu intinya kalau bisa ada orang punya utang kawak, orang yang bawa utang tu meninggal Pak. Anak paling rancak awak sedekahkan, tak usah awak minta utang tu Pak. Tu bersedekah awak kaya bapak ibu tu cara yang baik tu Pak. Sekarang orang ada kaya rancak semua mah. Kan jadi kaji ustaz tau. Utangnya nyanyak sudah tulai. Membayarkan utang bapak ini. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan. Mendoakan kau banyak ini mendoakan orang gaek kan hilang pasonya. Soal yang kepaso baru datang ke kuburan. Pak kubur itu banyak pai ziarah namanya Pak. Ba'anam berziarah itu sebenarnya ini banyak salah Pak Kamang. Ulang dari tahu Jakarta ni bagai berziarah je loh. Cuma berziarah banyak salah ini Pak. Nang berziarah sawana tu anda mode kini pai ziarah dicabut rumpus dah tu foto dia Pak. Foto ini bulan lah. Semoga ya tanang dalam sana amin ya rabbal alamin sampai mati tak kabanes tak tulis Tuhan dia. Allah tak ada Facebook apa? Allah tak ada WA apa? Cuba ajar rancak Ustaz. Kalau awak pergi berziarah, datang ke kuburannya, baca assalamualaikum pertama. Assalamualaikum ya ahlad diyar atau assalamualaikum ya ahlil kubur. Itu kalau cie kuburan di situ, katu arti kamu seorang dia tanya kamu kuburan. Tapi kalau banyak kuburan sinar lebih dari cie, baca assalamualaikum ya ahlad diyar atau assalamualaikum ya ahlil kubur. Dapat yang lain jam pilih lawak. Tak tentu dia kuburan siara, akuran nanti awaknya seorang assalamualaikum untuk seorang nyonyok kok protes selainnya tu dan mah aja nyonyok. Datang awak baca salam, barasin kuburan tu Pak. Tu arancak Ustaz membarasin kuburan kau. Ada orang ditobe habis-habis rumput tu. Ada sebahagian ditanam pudiang. Alam manfaat tanam pudiang lah. Ada nggak sejarahnya lah? Malah tengah jam lah.
Alam manfaatnya tanam pudiang dari kubur. Kau banyak tahu cimeh lagi. Asal ada meninggal tanam pudiang Senin. Doa guna pelah deh. Sejarahnya bapak dan ibu, dulu pernah Nabi ko sadang nek kudo pak. Sadang nek kudo Nabi ko, kironya merentak kudo bapak. Merentak kudo kan lari kudonya. Bertanya lah sahabat, ya Rasulullah, ya kudo tadi. Kecil Rasulullah, nan kudo ko tadi lari inyo takaji mandanga orang dalam kudo kena azab ko. Binatang terangah ada pak. Jadi dek terangah orang kena azab, dicalik ke Nabi kuburan siang saya kena azab. Nampak kuburan di situ dua pak. Dek nampak kuburan dua dek Rasulullah, diambil palapah kurma dek Nabi dibalah dua palapah kurma ko sudah tu dilantaan dek kuburan dua tadi tu pak. Untuk aku nanya ko, nan kurma ko yang masih basah ko nyo ka makhluk hidup kak. Makhluk hidup ko nyo bertasbih, berzikir kepada Allah. Tasbihnya tun dan meringankan penghuni kubur azabnya bapak dan antum. Salah satu dasarnya orang bapak. Mangko dia awak ndak ada kurma pudiang mata nampak. Tujuannya kok salah satunya nan inyo makhluk hidup, inyo bertasbih, tasbihnya turun, mudah-mudahan meringankan penghuni kubur. Amin ya rabbal. Itu sebagai pendapat bapak ibu. Allah alam bisawab. Sebagai sudah awak barasin kuburannya, sudah tu berdoa awak sinan. Tu baca Ustaz, ana ni baca ketika kubur. Kalau bisa awak pertama baca Al-Fatihah. Sudah tu baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai Humul Muflihun. Sudah tu baca ayat kursi, baca Lailatul Sama, baca surat Antigokul yang terakhir, Qul Huwallahu sampai An-Nas. Sudah itu kalau bisa awak mentalkinkan silakan. Kalau tidak awak tutup dengan doa bapak dan ibu. Tujuannya kok doa anak yang soleh, insya Allah sampai kepada orang tuanya. Kalau tidak ada orang soleh, awak kan orang soleh bapak ibu. Mendoa awak tadi model tadi luar biasa, dipimpin malinko. Insya Allah sampai ke amal rumah. Amin ya robbal. Atau doanya Allahumma balik sawaba dzalika minna ilaiha. Ya Allah, sampaikan barakah yang kami baca kepada almarhum almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu jamaah yang berbagai hati berdoa awak pak. Mangkonya di awak silakan. Kalau pandai awak berdoa, doa sudah lah. Kalau tidak, yuk dah orang siap doa tang kami, doa tang kak silakan. Walaupun dalam Al-Quran tak doa aturannya dia awal biasa silakan. Tak ada salah dah. Sampai menyerati silakan. Diundang orang siap tu gondang lagi, diundang lah pak, diundangnya boleh. Kalau kanyang dah bela sedekah. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Silakan bapak dan ibu. Undang orang siap silakan. Ambo sebelum babi nikah sangka tu mah, oi sanang tinggal di dari kawal. Lihat dojo orang undang mendoa, dia sanangnya tiba. Baru kau nyangkut, kok 10 buah rumah mendoa sudah ayo berarti senang hati. 10 kali orang sedekah doa, 10 kali wak makan jawab, senang hati. Cuma ketika gua sampai di SMP milin kawan kan enggak agak elele tanggungnya biar yang rajin malu ke rumah iya kamu doa ke rumah orang tu coli rumahnya kok kayunya panjang doa kok konseknya singkit doanya dia mau ketika SMP pak tangakan lo kaji itu ya bawa jujur saja pak asal orang mengundang doa nampak rumah rancang perantaunya gue semangat lo kok panjang doa godang tu kantor walau godang hati baca doa pak sedang baca doa dia akan bagi selokak orang engkau bagi selokak pak sudah baca doa, bah tu tak panggilnya, ambo ketika itu sudah doa, terasulah tangan orang yang ambo bah, dia ambo berjalan buka atau sudah tidak asal doa, akhirnya 5.000 nya, lesek kilonya berpi doa apa, cuma ketika itu ambo SMP, ada tak tahu tu dia awak mereka rendah, ini awak lah godang, payah ambo kasolok cara makan seluntuh penunggu bagai itilasnya, alhamdulillah bapak ibu jangan bagian. Ikon yang paling hebat di situ. Kama saja mau bicara makan di satu tahun dulu dapat di sekolah makan dan cimangku kali. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Itu yang ketiga. Pertama tadi selenggarakan jenazah orang tua. Yang kedua adalah bapak dan ibu membayarkan utangnya. Yang ketiga mendoakan. Yang keempat menjalankan wasiatnya. Kok pernah almarhum kau berwasiat dahulu awak sebagai anak kalau mampu menjalankan wasiatnya jalankan wasiatnya. Hanya pernah bercita-cita berkorban dahulu. Mangko kalau lihat tu rasa awak le mampu awak silakan berkorban niatkan untuk almarhumah kau. Tu kalau le mampu. Jadi pasal aja sampai butang awak ini. Tu wasiat awak jalankan sebagai anak. Kemudian yang kelima lanjutkan hubungan baiknya.
Ini banyak kali pak, asal meninggal orang kayaknya. Ada di kampung ke musuh orang kayaknya lalu, lu datang ke nyo. Nah orang kayaknya mati gara-gara kau, dia sampai mati dari satu boleh. Itu salah dia. Seharusnya maaf, karena orang kayak begaduh di orang dulu, awak sebagai anak datang ke rumah orang tuh, wak minta maaf, wak minta balik elok bapak dan ibu. Nggak tahu dulu musuhnya orang. Kalau di Semawang itu ada itu. Nah Semawang itu elok sudah. Amin ya robbal alamin. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia. Itu kewajiban telah meninggal bapak dan ibu. Mudah-mudahan kedatangan awak, doa awak disampaikan kepada almarhumah. Amin ya robbal. Itu episode 1 baru pak. Masuk episode 2 ini sangat soleh pak. Ini dah pak. Ya. Lalu. Kita cek episode ini pak. Yang kedua untuk awak pak yang masih hidup bapak dan ibu, awak kasadonya kemana buat kemana itu bapak dan ibu. Dua caranya lain. Awak sebagai orang yang masih hidup, karena apa? Awak kamati pulau tak kalamu pak. Kamu cari yang hadir risiko dua mulai dari yang gaya sampai yang ketek bentuk kamati semuanya. Tak ada yang kayak lagu-lagu nak dong pak pak. Dan salah lagi pak. Ketemu awak yang masih hidup bapak dan ibu, yang pertama wasiat Nabi usikum bis sholati, pali harus sembahyang awak. Ba'atu as-sholatu miftahul jannah, salat anak kunci surga bapak dan ibu. Jangan naruh awak leson tiang awak kerojo. Lihat dua jurang kematian di semangkot datang awak. Lihat dua juburu orang datang awak. Magi makan anak santiang, magi piti anak santiang rumah tabue. Urang gaek tajalang, tusana awak tajalang. Awak sontiang bermasyarakat tapi sumbayang indah, dak do arti ya pak. Kok kores ketek merang-merang lamun nak balik di negara. Bapak dan ibu jamaah yang berbah. Yang pertama, usikum bis salat, di pali harus mayang awak pak. Oi kok dikaji kayu lah Nabi Sulaiman ya pak. Nah, Nabi Sulaiman tuh bapak dan ibu Nabi Sulaiman tuh membuat rumah istana dia pak ameh sawali berlian gua. Jin saja nama di kabeh Nabi Sulaiman. Yang elok disuruh Nabi Sulaiman menyelam kalawi mambit berlian istana Nabi Sulaiman tuh dibuat dek jin diperintahkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kok santiang kok seluruh binatang yang ada diperintahnya Nabi Sulaiman ya pak. Seluruh hewan diperintahkan, jin diperintahkan, angin diperintahkan Nabi Sulaiman juga. Tapi walaupun nyo kayo, nyo rajin sumbayang, Pak Akon ndak baru sangenek kayo goyang nak mula. Ndak semau pesan, yang Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia. Kok dikaji kau bansai Pak. Kami wa ka sembayang puya, pagilah poi kapora, pagilah poi ke sawah, pagilah balik sonjo. Kok dikaji susah hidup bapak susah lah hidup Nabi Ayub pak. Bahan Nabi Ayub kok Nabi Ayub ujian dia gede Allah. Pertama sakalo haratonya bi taranak mati sadonyo, anak dua balik meninggal Nabi Ayub sadonyo. Sudah itu penyakit datang mulai dari kepala sampai ujung kaki, bau le, badara, banana, tubuh Nabi Ayub kecil sebagian, sakit cacar mengecil sebagian, wallahu alam. Tapi bapak dan ibu 7 tahun lama Nabi Ayub kopak sakit badannya kecuali muka nak kena dia. 7 tahun datang orang kampung ke rumah Nabi Ayub. Oi Ayub, barangkali engkau risiko apa? Engkau punya penyakit menular ke kami. Barangkali Nabi Ayub membuat rumah, membuat pondok Nabi Ayub di tangga harimau. Dadan sakit sadonya pak. Bayangkan bapak 7 tahun lamanya badannya kok barayi sado Nabi Ayub barayi sadonya pak. Sakit kulit Nabi Sadonya 7 tahun lamanya sekali tak pernah tinggal sembahyang. Aku sakit kepalanya ini yang dah yang dah. Dah ada semamang, mau tu yang Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia. Aku bapak ibu yang pertama peliharu sembahyang. Sebab iko bapak kecil Nabi anak kunci surga. Kalau kecil tukang selawat badendang mana? Badendang kono ada tukang selawat apa? Asa makan di asa galuh gua ketiga asa masiri yang meriang mana ibadah di dalam kubur takkan badan sembahyang mau nak pandai loh tukar selawat bapak ibu nak pandai loh. Jadi yang pertama bapak dan ibu pak peliharu sembahyang awak kalau ingin awak selamat dunia akhirat bapak ibu kecil Allah dalam Al-Quran wa'mur ahlaka bisolat, perintahkan keluargamu untuk sholat. Yang pertama bapak dan ibu. Lalu yang kedua bapak dan ibu ingin awak selamat dunia akhirat, awak selagi hidup bapak dan ibu
Yang kedua, awak pelihara hubungan awak sama awak bapak ibu. Tadi awak pelihara hubungan dengan Allah. Yang kedua, awak sama awak bapak dan ibu. Awak sama awak kau buat acaranya ustaz banyak. Awak saling menyilau, lihat do jurang meninggal data ko, awak silau. Ada orang sakit, awak silau. Atu elok nak jadi orang dia. Sudah tu balai, awak nak penyakit hati jadi orang tak? Gua tu nak penyakit hati jadi orang. Busuk hati dapat kamu salah orang ni nyol. Kamu salah dia nyol, kamu salah orang ni nyol. Awak anda baru orang. Anda kreditnya. Ada nak banyak pun orang di muka rumah tu. Mempalagang dah baru bang. Tak disapo dia orang sombong anak yang anda kedip nyapo dah lah. Kami salah dia orang kan. Apa i balek ode tu lah. Ancak baju orang berlebih gaya orang. Modak toba, dia toba, sedo toba. Iko sama ping ke bawah sadonya. Timbul dah sakit hatinya dah deh. Kau ni awak bonsek gaya orang kelebih. No aja dah. Sosak je mak kau sakit hati kawan begitu. Kami salah orang ini juga. Anda menggaya orang bagaikan, tak balik, indak kalau tak bagai itu sakit hati Aku orang kau buka hati-hati, namanya penyakit hati, busuk hati. Kalau kecil orang usul panjang, penyusul Allah namun. Bapak dan ibu jamaah yang berbahagia, indak menggaya orang salah landai. Kau lewat piti banyak, menggaya indak pandai. No, aja. Kau salah orang ini orang. Ini kau salah ini orang. Semua laki-laki. Bapak dan ibu jangan bahagia. Batukar rokok kawannya salah lah. Lawan saya yang mah dia kawan. Anaknya rokok kawan. Kalau dia kapora rokok tengilah dia. Kamu salah orang ini bapak. Asmoya orang disuruh data. Kau timbul sakit hati panjang ayat dibaca oleh malaikat. Alah mentang-mentang mengkotuan. Tu panjang ayat dibaca ayat pendek-pendek de papi kan. Salah lah, ni dah duit ilmu ayat itu kayak itu lepek. Salah orang ini orang kan. Aku hati-hati, kau dah elok hati ilmu. Orang ini itu orang ini orang. Bapak dan ibu jangan bahagia. Jadi awak kau pelapang hati. Sebagai istri awak pelapang hati lah bu. Abang kecil mana kau bu? Kalau ibu ingin masuk surga, ambil syarat je bu. Anak ambil kau kecil Nabi. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau padusi yang bisa masuk surga, pertama padusi yang lain memelihara sembilan waktu. Yang kedua, wasomat syahroha. Padusi yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau hamil melahirkan, tidak puasa wajib mengganti. Sajak dulu ni tak baik puasa saudara. Dua tinggal Yang ketiga, wahafazat farjaha. Padusi penghuni surga itu kecil Nabi pandai menjaga kehormatan. Indak gonyek belakang laki. Orang datang, ada menetut. Mata aku lelok. Yang kampek bapak dan ibu, perempuan yang penghuni surga itu kecil Nabi, wa ata'at zaujaha. Perempuan yang patuh ke laki. Walaupun laki awak tak berpitih, patuh ke nyokan tak. Mengajinya kan, mengajinya ke porak ni, sonang hati ni. Daya santiang dah. Apa putih dah pak? Api disuat dapik dah pitih. Gaji lo sehari lo 500,000 deh. Yo padik dalam tujuan nak ni tambah kan. Itu dah jenis. Tapi kalau tak berpitih udahnya. Hari hujan lobek, mojek kami sehari dah kok dapik sewa 2 orang je. 2 orangnya. Dapik 5,000 pulang balik 2 kali ikut sewa. Nah 5,000 boleh kopi susu sanggah dibilin. Nah 5,000 boleh Samsung 2 batang. 3,000 pulang dah. Pulang laki dah. Dan Ali udah majik. Kamu udah pulang lah. Ni banyak hati udah. Alhamdulillah. 5,000 tadinya no. Deh kau lebih. 5,000 tadi pihak. 5,000 dah boleh kopi susu. Nah 5,000 ni boleh kok 2 batang. 3,000 mulai sonang hati. Awak sebagai isteri palapang hati. Alhamdulillah ada. Cuma bertambah dah ujung Ataupun ami-ami bila lang kupu-kupu mojek ang sehari dapat PT 5,000 kan. Kamu ingat tu orang menyuruh. Bapak dan ibu, perempuan surga Allah kecil Nabi Muhammad. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku tahu kalian kecil Nabi? Aku beritahu perempuan penghuni surga ko al-wadudu. Perempuan yang sayang ke lakinya. Ibu ni sayang ke laki saudara. Alhamdulillah. Bagaimana sayang ke laki? Contohlah istri Nabi Pak sampai Nabi meninggal. Nabi Muhammad itu meninggal dalam pangkul Siti Aisyah.
Mana sayang kok mulai sejak sudah menikah sampai laki wa gaek sayang juga. Akan ndak ketika baru-baru sudah nikah ya bamasaan nasi, bamasaan sambal, baidang bakawan laki makan bacol liat makan dia godang sudah gitu ya. Dia makan dia. Hai kini ndak ada lah. Lah masalah biar si seorang. Biar sama sinen. Masuk pindah seorang ni. Tidak tahu, aduh datang elok saja lu.